Bab 571. Setelah berhasil detoksifikasi dan meminum obat mujarab untuk mengatur nafas, kekuatan King Yu telah pulih sepenuhnya, dan meskipun Fu Linzan dan yang lainnya masih sedikit tertinggal, mereka telah memulihkan sebagian besar kekuatan mereka, yang cukup untuk mengatasi situasi di Xicheng. Jun Jiu pertama kali menggunakan jimat komunikasi untuk menghubungi Sui King Yu dan yang lainnya. Setelah menyetujui tempat pertemuan, Jun Jiu dan yang lainnya segera berangkat. Dengan peta yang digambar oleh Jun Jiu dan fakta bahwa mereka memberikan perhatian khusus agar tidak terkontaminasi oleh debu batu, perjalanan berjalan lancar tanpa ketahuan oleh patung batu tersebut. Namun beberapa tikus mengikuti dengan tenang. Jun Jiu dan yang lainnya berpura-pura tidak memperhatikan dan melanjutkan perjalanan mereka seperti biasa. Xiao Ying berubah menjadi rubah perunggu, kembali dari penyelidikan dengan tenang, melompat turun dari atap dan berjongkok di bahu King Yu. Dia menyipitkan mata rubahnya dan memandang semua orang. Xiao Ying berkata, "Itu mata-mata dari Hong Yao dan Wu Ziling. Kudengar mereka sedang menyiapkan penyergapan di depan kita dan ingin menyerang kita." Petik 2. Hong Yao, Wu Ziling. King Yu menggertakkan giginya. Yang pertama, pertikaian berdarah. Adapun yang terakhir, mereka belajar dari Jun Jiu bagaimana mereka pergi ke kota King Wu, dan mereka tahu bahwa Wu Ziling dan Hong Ying adalah sama, dan keduanya bukanlah produk yang bagus. "Apakah kamu akan membunuh tikus-tikus kecil ini?" Xiao Ying mengangkat cakarnya, kuku perunggunya setajam pisau. Dia siap berangkat. Selama Jun Jiu mengangguk, dia akan segera berbalik dan kembali membunuh semua tikus kecil yang mengikuti mereka. Xiao Ying telah menuliskan rasa frustrasinya sebelumnya di buku catatannya. Tunggu saja balas dendam dan kembali. Semua orang memandang Jun Jiu, menunggu jawabannya. Jun Jiu melihat ke kejauhan dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Setelah beberapa kali perbandingan, ini adalah bagian jalan yang paling dekat dengan titik pertemuan Sui King Yu. Jika Anda mengambil jalan memutar terlalu lama, Anda akan meningkatkan peluang Anda untuk bertemu patung batu. Ini lebih berbahaya dan situasinya tidak dapat diprediksi. Tetapi jika Anda melanjutkan jalan ini, Anda akan menghadapi penyergapan yang dilakukan oleh Hong Ying dan Wu Ziling. Bagaimana cara memilih? Jun Jiu sudah punya rencana. Dia mengerutkan bibirnya dengan dingin, dan cahaya dingin yang haus darah muncul di matanya. Jun Jiu berkata, "Jika mereka ingin menyergap kita, itu tergantung apakah mereka memiliki kemampuan. Tidak pasti siapa yang akan menyergap siapa. Kalau begitu langsung pergi dan lawan mereka secara langsung." King Yu bersemangat dan bersiap. "Bagus. Aku hanya mencoba memberi mereka pelajaran. Hong Ye sudah begitu agung begitu lama dan merasa nyaman. Aku harus membalas dendam Tian Wuzong. Kita telah mendapatkan kembali kekuatan kita sekarang. Tidak perlu takut pada mereka. Ayo pergi dan lihat bagaimana mereka ingin menyergap kita." Fu Linzan menjadi lebih bersemangat dan mengangkat sudut mulutnya dengan tidak sabar. "Takut, mundur, ini pasti bukan mereka." Jun Jiu melengkungkan bibirnya saat melihat ekspresi bersemangat semua orang. Terlalu frustasi dipaksa oleh Hong Ying dan Wu Ziling sebelumnya, tapi sekarang mereka semua ingin membalas rasa malu mereka dan mendapatkan kembali tempat mereka. Jun Jiu menyatakan dukungannya untuk mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia yakin semua orang bisa mundur dengan selamat. "Jadi tunggu apa lagi?" Jun Jiu melambai, "Ayo pergi." 3 mil di depan, Hong Yao dan Wu Ziling disergap di Gang Xicheng. Mereka menatap lurus ke persimpangan, mata mereka memancarkan niat membunuh yang ganas. Mata-mata datang untuk melaporkan bahwa Jun Jiu dan yang lainnya sangat dekat. Mata Hong Yao menyeramkan, dan dia sedang bermain dengan cambuk panjang tajam penuh duri di tangannya. Dia mengertakkan giginya dengan keras. "Mo Yue, itu palsu. Dia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri." Lalu ada kakak laki-laki Jun Jiu, teman-temannya dan sebagainya. Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Dia juga ingin memotong lengan dan kaki mereka dan memasukkannya ke dalam kotak. "Saat aku menemukan Jun Jiu, aku akan memberikan ini padanya sebagai hadiah." Memikirkan ekspresi Jun Jiu saat itu, Hong Ying merasa sangat bahagia dan suasana hatinya menjadi indah. Bajingan tercela ini, terutama Mo Yue. Dia menyebabkan penjaga kota King Wu saya terluka oleh tembok batu yang runtuh. Dia terluka berkali-kali di dekat tembok dan dikejar oleh patung batu. Dendam lama dan baru, tuan kota muda ini harus memotongnya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan dendamnya. Wu Ziling menggertakkan,
dan memasukkan belati tajam di tangannya ke dinding di sampingnya. Ada banyak korban jiwa di kota Qingwu-nya, dan semua ini disalahkan pada Mo Yue. Melihat ke atas, Jun Jiu dan yang lainnya muncul dalam pandangannya. Mata Wu Zilingling langsung menjadi intens. Dia memberi isyarat kepada para penjaga untuk bersiap-siap. Diam-diam, Du Buqing dan Wu Zu juga menatap tempat ini. Segera setelah mereka tertahan, suara hantu Wan Xiang di tangan anak laki-laki bernama Mo Yue diserahkan. Terserah Hong Ying dan Wu Ziling untuk memperjuangkannya. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, pihak lain tidak bisa memperjuangkannya lagi. Terlebih lagi, mereka juga merasa bahwa sekelompok tentara kalah tidak cukup memenuhi syarat bagi mereka untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jun, Jiu dan yang lainnya semakin dekat. Mereka akan masuk ke dalam perangkap sebelum mereka melihatnya. Napas Wu Ziling dan Hong Yao menjadi cepat, dan detak jantung mereka hampir melonjak tenggorokan mereka. Wu Ziling, masuk, cepat masuk. Ketika Hong Ying melihat Jun Jiu diam, dia merasakan krisis yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tidak mungkin, Hong Ying segera menyangkal dirinya sendiri. Apakah kelompok tentara yang kalah ini masih dapat mengancam mereka? Apakah ini di sini? King Yu tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat Jun Jiu berhenti dan bertanya pada Jun Jiu dalam hati. Jun Jiu mengangguk, dia melihat ke tempat persembunyian Hong Ying dan yang lainnya dengan ekspresi jijik, dan berkata dengan dingin, Du Buqing dan antek-antek kota Qingwu, keluar dari sini. Keluar. Hong Ying dan Wu Ziling mengubah wajah mereka dan berdiri kaku di tempat. Jun Jiu dan yang lainnya menatap mereka dengan mata dingin, seolah-olah mereka adalah badut yang hanya pamer, dan itu sangat lucu. Wu Ziling masih menolak untuk mempercayainya. Bagaimana kami bisa ketahuan? Mereka pasti sengaja menipu kita. Petik 2. Hong Yu tidak berbicara. Saat ini, dia menerima pesan dari Du Buqing. Matanya berubah, dan Hong Yue segera memimpin orang-orang keluar. Melihat ini, Wu Ziling buru-buru menyusulnya. Saat mereka berjalan keluar, orang-orang berkumpul dari keempat penjuru persimpangan jalan. Jun Jiu mengerutkan bibirnya dengan dingin. Dia memandang Hong Yao dan Wu Ziling dengan jijik. Kamu ingin menyergap kami hanya karena ini. Petik 2. Mo Yue, jangan kasar. Akan mudah bagi prajurit udang dan jenderal kepiting untuk berurusan denganmu. Tapi karena kita berdua adalah kaisar, sebagai anggota pemerintahan, aku bisa memberimu kesempatan. Hong Yao menunjuk ke arah Jun Jiu sambil tersenyum garang. Dia berkata, apakah kamu berani bertarung denganku? Jika kamu kalah, serahkan Wan Xiang Pantong Sound. Jika kamu menang, aku setuju untuk melepaskanmu. Wu Ziling menatap Hong Yap dengan tatapan kosong. Wu Zu diam-diam memelototi Du Buqing dengan wajah gelap, skema yang licik. Du Buqing pasti telah memberi Hong Ying sesuatu untuk diandalkan, dan dia yakin bahwa Hong Ying akan menang 100% sebelum membiarkan Hong Ying mengatakan ini. Dengan cara ini, dia langsung dirugikan. Wu Zu tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Wu Ziling lagi, sepertinya dia membenci besi. Du Buqing memandang Wu Zu sambil tersenyum, saya setuju gelombang ketika saya mendapatkan suara hantu, saya akan meminjamkannya kepada Tuan Kota Wu untuk melihatnya. Petik 2. Hah. Wu Zu meniup janggutnya dengan marah dan melotot. Mendengar perkataan Hong Ying, Jun Jiu mengangkat alisnya dan menatap dengan dingin. Suara hantu Vientiane. Dia tidak mempercayainya, berpikir bahwa Hong Ying dapat mengetahui secara sekilas bahwa yang dia pegang adalah suara hantu. Bagaimana Hong Ying tahu? Melihat Jun Jiu tidak berbicara, Hong Ying maju 2 langkah dan tersenyum bangga. Dia sengaja berkata sinis, apa, kamu tidak berani? Laki-laki sepertiku bahkan tidak berani menerima tantangan dari gadis kecil sepertiku. Pengecut sekali, kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, kan? Hong Yao memandang tubuh bagian bawah Jun Jiu dengan provokatif dan menggunakan kata-kata terbaiknya untuk menghina. Bab 572. Dia tidak bisa. Sudut mulut Jun Jiu bergerak-gerak. Dia bukan laki-laki, jadi bagaimana dia bisa berkata, oke. Namun, dia hanya menerima tantangan Hong Ying, dan tidak sampai bisa melakukannya. Jun Jiu memandang Hong Yao dengan dingin, dan mata mereka bertabrakan di udara. Jun Jiu dingin dan mengintimidasi, tetapi wajah Hong Yao menegang, dan rambut dingin merayapi punggungnya. Hong Yao mengertakkan gigi, ada apa? Apakah menurut Anda menatapnya akan membuat Anda takut?
Ayo, Jun Jiu berjalan keluar dari kerumunan, mengangkat sudut bibirnya dengan dingin dan berkata, Hong Yue, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Jadi gunakan semua keahlianmu dan lanjutkan. Ayo, pada Mo Yue. Tanda seru petik 2, Fu Linzan mengepalkan tinjunya dan menantikan Jun Jiu mengalahkan Hong Yue lagi. Meskipun Mu Jingyuan, Bi Yue dan yang lainnya tidak berbicara, ekspresi mereka semua tampak percaya pada Jun Jiu. Mereka sudah dapat memperkirakan hasil dari tantangan ini. Wu Ziling tidak berkata apa-apa, dia berdiri di samping dengan wajah gelap dan bibir melengkung. Dia baru saja dimarahi oleh Wu Zuyin, dan sekarang matanya saat melihat Hong Yao penuh dengan ketidakpuasan dan permusuhan. Dia memutar matanya dan menjadi ganas lagi. Dia tidak peduli apakah mereka menang atau kalah. Karena dia ingin menjadi nelayan dalam pertarungan antara Snipe dan Kerang, dan dialah pemenang terakhir. Pasukan Hong Ying dan pengawal Tuan Kota King Wu mengepung mereka, meninggalkan ruang yang cukup luas di tengah untuk bertarung oleh Jun Jiu dan Hong Ying. Jun Jiu mengerutkan bibirnya dengan menggoda dan mengulurkan jarinya secara provokatif ke arah Hong Yue. Karena aku laki-laki, aku tidak akan bersaing denganmu. Bibi, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Bibi, wajah Hong Yu berubah. Sebenarnya menelepon bibinya, lalu aku mendengar Wu Ziling dan yang lainnya tertawa begitu saja di belakang mereka, dan Hong Piao mengertakkan gigi dengan marah. Dia ingin merobek mulut Mo Yue. Potong lidahnya dan potong-potong. Hong Yue mengangkat tangannya dan mencambuk-cambuknya di depan kaki Jun Jiu, meninggalkan bekas cambuk yang dalam seperti ancaman. Hong Ying tersenyum garang, nak, adikku akan mengajarimu cara berbicara dulu. Setelah mengatakan itu, Hong Yue memimpin dan bergegas menuju Jun Jiu. Kekuatan spiritual dituangkan ke dalam cambuk panjang, dan duri ganas di cambuk itu menyebar, berputar ke arah Jun Jiu. Jun Jiu dengan lembut berjingkat dan menyikat. Dia menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Kecepatan yang luar biasa, serangan Hong Yao meleset dan dia terkejut sesaat. Tapi dia dengan cepat menenangkan ekspresinya dan melihat sekeliling dengan galak. Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, lihat aku menarikmu keluar. Bang bang bang, cambuk panjang menyerang ke segala arah, energi spiritual melonjak ke dalamnya, dan bayangan cambuk jatuh dengan deras, mengeluarkan suara yang menembus udara. Namun, Hong Yue berbalik dan bahkan tidak menyentuh bayangan Jun Jiu. Wu Ziling mengerutkan kening ketika dia melihat ini, di mana pria itu? Mo Yue tidak mungkin melarikan diri, kan? Petik 2, lari. Aku akan mematahkan kakinya dan melihat bagaimana dia berlari. Hong Yao marah dan penuh kebencian, giginya mengepalkan cincin. Dia mengangkat kepalanya dan mengutuk ke segala arah, Mo Yue, kamu kura-kura yang pemalu, kamu tidak berani keluar. Kamu masih bukan laki-laki. Puff, tanda seru. Fu Linzan, King Yu dan yang lainnya berusaha menahan tawa mereka. Jun Jiu adalah wanita sejati. Hong Ying hanya bisa memarahinya dengan beberapa kata ini. Bukankah itu memalukan? Tapi King Yu dan yang lainnya juga penasaran dan bingung. Mengapa Jun Jiu terus bersembunyi dan tidak menyerang? Apa yang dia lakukan? Apa yang Jun Jiu lakukan? Dia sedang berjalan di antara kerumunan, dan bubuk putih di ujung jarinya terhempas oleh kekuatan spiritual dan jatuh tanpa suara. Bedaknya berwarna putih dan agak transparan. Selain itu, semua orang asyik menatap pertarungan Hong Yue dengannya, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Tidak memperhatikannya. Berhasil. Jun Jiu bertepuk tangan dan melihat ke lapangan. Hong Yao menjadi gila. Dia berteriak seperti orang gila dan mengayunkan cambuk panjangnya, ingin merobek ruang untuk memaksanya keluar. Bibir merahnya menggoda dengan kaitan dingin, Hong Yao, biarkan aku melihat seberapa banyak kemajuanmu sejak kita meninggalkan rumah Tai Huang. Rumah Tai Huang terhubung ke Dugu King untuk berkomplot melawannya, dan kebencian lama dan baru terakumulasi menjadi kecil gunung, dan setiap akun Jun Jiu tidak pernah melupakannya. Dia dengan lembut menyeka gagang pedang Bai Yue dengan ujung jarinya, matanya dingin dan kejam, haus darah dan tajam. Dia melihat bahwa hari ini adalah hari di mana Hong Ying akan mati. Menghindar, Jun Jiu bergegas menuju Hong Ya. Hong Yao terengah-engah karena kelelahan dan lengannya gemetar lemah. Matanya berkerut karena marah, dasar bajingan kecil, keluarlah jika kamu bisa. Jika kamu berani melarikan diri, aku akan memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian dan memberikan mayatnya kepada anjing-anjing itu. Hanya kamu, melamun. Suara Jun Jiu datang mendengar ini,
Hong Yao segera menoleh dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan cambuk. Namun, dia mengambil waktu lagi, dan wajah Hong Yao berubah menjadi ganas. Sial, di mana orang bersembunyi? Dia akan membunuhnya. Tersedak, suara pedang tajam terhunus, puff. Pupil Hong Ying terbuka lebar, dan dia melihat darah berceceran di bahunya karena tidak percaya. Jika dia tidak merasakan bahaya fatal dan menoleh tepat waktu, pedang itu tidak akan menusuk bahunya, tapi menyeka lehernya. Rasa sakit yang parah menyebar ke otak, dan ketakutan bercampur aduk. Hong Ying membuka dantiannya, dan kekuatan spiritualnya meluap. Ledakan, kekuatan spiritual yang kuat meluap, dan Junjiu terpaksa mundur dari sisi Hong Yue, dan muncul di mata semua orang setelah beberapa saat. Seseorang berseru, "Mo Yue keluar! Mo Yue!" Hong Yao berteriak dengan kebencian, dia meraih cambuk dan bergegas menuju Junjiu. Dia akan membunuhnya. Kekuatan spiritual yang melonjak dan kuat menghantam Junjiu secara langsung seperti dinding perisai yang keras. Kekuatan itu bertabrakan, Junjiu memegang pedangnya di depannya dan terlempar lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti. Guru spiritual hebat tingkat 5, tingkat budidaya Hong Yue saat ini. Dia mengayunkan pedangnya untuk membelah dinding perisai, dan berhadapan dengan cambuk panjang yang ditutupi duri ganas. Dengan sudut yang rumit dan kejam, dia menyerang tepat di leher Junjiu. Jika Anda tertangkap oleh cambuk ini, kepala dan leher Anda akan terpisah dalam hitungan menit. Pergilah ke neraka, Hong Yao berteriak keras. Melihat paparan Hong Yao terhadap kekuatan guru spiritual tingkat 5, King Yu dan yang lainnya tidak bisa tidak khawatir. Bahkan jika mereka telah melihat pedang Junjiu-san mengalahkan guru spiritual tingkat 6 Xiao Qinger, mereka tetap khawatir dan gugup. Sebab kedua hal tersebut berbeda sifatnya. Xiao Qinger mengambil pedang bukannya menyerang. Hong Yao adalah gerakan yang kejam, beracun, dan membunuh yang dia tidak akan pernah menyerah sampai dia membunuh Junjiu. Wu Ziling juga membuka matanya karena terkejut. Karena dia melihat Junjiu tidak mengelak, tapi menghadapi serangan gila Hong Yue secara langsung. Wu Ziling tercengang, apakah Mo Yue gila dan mencari kematian? Wan Jianjue, tebasan pedang ganda. Junjiu mengayunkan pedangnya dan menebas dengan dua pedang. Jarak antara keduanya pendek dan kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap mata. Ledakan, kekuatan kerusuhan meledak dan menghantam mereka secara langsung. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran tersebut terlempar mundur beberapa langkah sebelum mereka berhenti. Melambaikan tangannya di depannya, King Yu buru-buru melihat ke tengah. Aku melihat Hong Yao berdiri di tengah dengan wajah pucat, menatap cambuk panjangnya dengan mata terbelalak tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Petik 2. Cambuk Hong Yue sebenarnya dipotong menjadi dua bagian. Ziling terkejut. Cambuk panjang itu dipotong menjadi dua oleh pedang, dan sesosok seseorang terlintas dengan cepat di benak Hong Yao. Suatu ketika, senjatanya juga dihancurkan oleh pedang seseorang. Pahit, marah. Hong Yao mengangkat kepalanya dan berteriak, keluar dari sini, bajingan kecil. Aku ingin kamu mati dan menanggung ribuan siksaan sebelum kamu mati. Bab 573. Aku mengatakannya, tidak mungkin kamu melakukannya di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya. Suara dingin dan tegas mencapai telinganya, dan Hong Yao melihat sekeliling dengan mata merah. Junjiu menghilang lagi. Hong Yue bisa merasakan tatapan dingin dan mengintimidasi menimpanya. Pada saat ini, sepertinya dia telah melihat luar dalam dirinya, tanpa daun ara. Junjiu berbicara, suaranya penuh dengan rasa jijik. Dia berkata, "Bibi, kamu hanyalah guru spiritual hebat tingkat 5 yang menumpuk pil. Faktanya, kamu bahkan tidak sebaik guru spiritual hebat tingkat ketiga. Ingin membunuhku, kamu sebaiknya melamun, mungkin kamu masih bisa bermimpi." Diam, teriak Hong Piao dengan marah setelah ditusuk di bagian yang menyakitkan. Dia juga jenius terbaik di Tianqiu, dan bakatnya berada di urutan kedua setelah Xing Luochen dari Taihuang Mansion. Tapi setelah dia tiba di istana Taihuang, dia terlalu biasa dan tidak punya kelebihan. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan seperti ini dan membalas dendam pada Junjiu? Hong Yue mencoba yang terbaik, tetapi akhirnya terpaksa menjual tubuhnya untuk menyenangkan Dugu King. Saya mendapat banyak pil dan memasukkannya ke dalam mulut saya terus-menerus, dan sekarang saya memiliki kekuatan seorang guru spiritual tingkat 5. Ini tidak terhormat, ini memalukan bagi Red Poppy.
Tapi sekarang Junjiu terungkap bahwa payudara montok Hong Yue naik dan turun dengan cepat. Sepasang mata merah, penuh kebencian dan kebencian hingga hampir meneteskan darah. Hong Ying meraung dan berteriak, "Mo Yue, aku akan membunuhmu." Petik 2, kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Sayangnya, kamu tidak memiliki kekuatan. Suara dingin Junjiu datang dari belakang telinganya. Pada saat ini, seolah-olah dewa kematian sedang mendekat, tubuhnya secara naluriah gemetar ketakutan, dan rambutnya terus berdiri. Namun, Red Poppy tidak akan takut. Dia sudah marah. Dengan kelima jarinya membentuk cakar elang, Hong Yao menoleh dan meraih Junjiu dengan kejam dan menyeramkan. Klik, saat Junjiu mengulurkan tangan ke Hong Ying, dia meraih pergelangan tangannya terlebih dahulu. Kekuatan di tangannya menegang tanpa ragu-ragu, meretakkan dan mematahkan tulang Hong Yu. Hong Yao hanya menjerit kesakitan. Dengan letupan, Bai Yue menusuk perut Hong Yua. Menundukkan kepalanya sambil mencibir, Junjiu berkata dengan lembut, seperti hantu jahat yang kembali mencari nyawanya, "Hong Yia, apa kamu tahu siapa aku?" Hong Ying tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun sekarang, dan dia tidak ingin tahu. Karena dia sangat takut setengah mati. Dia takut pedang itu akan memotong lehernya atau menusuknya hingga ke inti di saat berikutnya. Dengan panik, Hong Yao membuka mulutnya untuk meminta bantuan, "Guru, selamatkan saya." "Apa, Dugu King ada di sini?" Junjiu sama sekali tidak ragu-ragu, dia segera melepaskannya, membalikkan tangannya menjadi telapak tangan, dan menamparkan dada Hong Ying dan membuatnya terbang menjauh. Tanpa jeda, Junjiu dengan cepat mundur dan menjauhkan diri. Kembali ke depan King Yu dan yang lainnya, Junjiu memegang pedangnya dan menyaksikan dengan dingin saat Hong Yao menjerit dan jatuh dengan keras ke tanah. Wajah Mu Jingyuan serius, apakah ini penipuan? Tidak, Junjiu menggelengkan kepalanya, Hong Yao tidak menipu mereka. Junjiu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan mata berdarah dingin dan tanpa emosi. Kerumunan menyebar, dan Dugu King, yang mengenakan kemeja biru, memiliki penampilan seorang pria selembut pohon pinus, lembut dan anggun, membuat orang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Junjiu mendengus dalam hatinya, "Munafik. Tuan, selamatkan saya." Hong Yao terbaring di tanah, dengan gemetar meminta bantuan Dugu King. Terlihat dengan mata telanjang dadanya sedikit penyok oleh telapak tangan Junjiu. Hong Yao terus muntah darah dari mulutnya, dan wajahnya pucat dan hijau. Dugu King hanya melirik ke arah Hong Ying, sampah yang tidak berguna. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan pil. Hong Ying segera meronta dan merangkak untuk meraih pil itu. Mengabaikan debu di atasnya, aku buru-buru memasukkannya ke dalam mulutku. "Taruh di mulutmu." Junjiu melihatnya sekilas, lalu semua matanya tertuju pada Dugu King. Sekarang dia akhirnya mengerti kenapa Hong Ya tahu tentang suara hantu segala sesuatu. Dengan Dugu King di sini, mudah untuk mengenalinya. Junjiu menatap Wu Ziling lagi dengan waspada, dan Dugu King mengikuti di belakang Hong Yao. Jadi kota King Wu, apakah penguasa kota Wuzhou juga ada di sini? Junjiu tidak melihat Wuzhou, tapi ini tidak menghilangkan kecurigaannya. Dia menunjuk King Yu dan yang lainnya di belakang punggungnya, menyuruh mereka bubar dan lari jika terjadi sesuatu. Saat Junjiu menatapnya, Dugu King juga menatapnya. Dugu King tidak menyadari bahwa ini adalah Junjiu, jadi dia berkata, "Kamu adalah Mo Yue." Petik 2, ya, Junjiu tidak berkata apa-apa lagi, tidak sepatah kata pun. Dugu King juga tidak marah. Dia selalu suka mempertahankan fasad, berpura-pura lembut dan sabar. Dugu King melanjutkan, "Ini memang bagus. Pantas saja Tuan Istana Li menerimamu sebagai muridnya, tapi mengapa murid Tuan Istana Sui tidak bersamamu hari ini?" Junjiu mengangkat alisnya ketika mendengar ini, dan matanya bersinar karena terkejut. Dugu King tidak tahu bahwa King Jun adalah Mo Yue, dia tidak tahu tentang kekuatan Mo Yue tetapi takut padanya. Apa karena airnya jernih? Melihat Junjiu masih tidak menjawabnya, mata Dugu King menjadi lebih gelap. Dia kehilangan kesabarannya dan berkata langsung, "Mo Yue, Tuan Istana ini tidak akan melakukan apapun padamu. Selama kamu dengan patuh memberikan suara hantu Wan Xiang kepada Tuan Istanaku, aku akan melepaskanmu." "Mengapa aku harus memberimu suara hantu Wan Xiang?" Tanda tanya petik 2. Junjiu mencibir, "Mengapa? Hanya karena itu adalah artefak semu, hanya dia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dan menggunakannya."
Tentu saja, Dugu King selalu berpura-pura, jadi tidak mungkin dia mengatakan itu. Senyuman lembut dan munafik muncul di wajahnya lagi. Dugu King perlahan mendekati Junjiu dan berkata dengan tekanan yang tak terlihat, kamu mendapatkannya ketika kamu memilih rahasia roh, kan? Rahasia roh adalah milikmu, tapi ini bukan suara hantu Wanxian. Itu adalah harta karun milik Istana Tai Huang. Anda hanyalah murid Istana Tai Huang, bagaimana Anda bisa menyimpan harta Istana Tai Huang? Serahkan dengan patuh, dan penguasa istana ini akan melihat penampilan Anda. Saya tidak akan menyalahkan Anda karena mengungkap masalah ini. Dan ketika Anda kembali ke rumah Tai Huang, saya akan menghadiahi Anda. Haha, Junjiu mencibir, dengan rasa jijik dan ejekan di matanya. Dugu King benar-benar menganggap sikap tidak tahu malu dan tidak tahu malu secara ekstrim. Dia jelas ingin merampok, tapi dia tetap berpura-pura munafik. Dia ingin mengancamnya dengan kebaikan dan kekuatan, memaksanya untuk menyerahkan suara hantu itu. Benar-benar menjengkelkan dan ingin sekali aku mencabik-cabik wajah munafiknya. Lakukan saja. Junjiu tersenyum sinis. Dugu King, berhentilah berpura-pura. Jika kamu ingin mengambilnya, lebih baik katakan saja, tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Mo Wuyue, wajah Dugu King sangat jelek, Dia benar-benar kehilangan kesabaran dan memberi perintah dengan lambaian tangannya. Kemarilah, tangkap bajingan kecil ini. Jika kamu tidak bersulang, kamu harus minum anggur sebagai denda. Dia mencari kematian. Kemarilah. Namun, Dugu King berteriak 2 kali, tetapi tidak ada gerakan di belakang dia. Dugu King marah. Kalian semua adalah sekelompok orang mati. Apakah kalian tuli? Kalian tidak dapat mendengar saya. Tuhan, suara itu tiba-tiba berhenti, dan Dugu King memandang sekelompok orang di belakangnya dengan wajah jelek. Semua berdiri tegak dan tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya hanya bola mata yang bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Wu Ziling tampak ngeri, dia bahkan tidak tahu apa. Pada saat ini, Junjiu mengangkat bibirnya dan berkata, mereka diracuni oleh saya. Tanpa penawarnya, jangan pernah berpikir untuk bergerak. Kapan kamu meminum racunnya? Dugu King tampak sangat jelek. Kenapa dia tidak melihat Junjiu meracuninya? Bab 574. Dugu King tidak melihatnya, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Dialah yang memulai perselisihan dengan Wu Zu, saling menggurui dan mengejek. Dugu King memutuskan bahwa suara hantu dari semua fenomena sudah menjadi miliknya, dan dia sangat bangga karena dia pergi ke surga. Belum lagi menyaksikan seorang pecundang berjuang sampai mati. Namun, kenyataan memberi Dugu King 2 tamparan keras. Yang sekarat bukanlah Junjiu, tapi Hong Yao. Ketika dia mendengar teriakan minta tolong Hong Yue, semuanya berakhir. Dilihat dari cedera serius Hong Yue, pertanyaannya adalah apakah dia bisa meninggalkan kota abadi hidup-hidup untuk perawatan medis. Mungkin saja kehilangan seorang jenderal, dan Dugu King terlihat jelek. Lalu ketika Junjiu tidak menganggapnya serius sama sekali, dan sekelompok orang dibius oleh Junjiu, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Bang bang bang, wajah Dugu King hampir bengkak karena pemukulan itu. Marah dan geram, Dugu King mengunci Junjiu. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku membunuhmu, semua suara hantu akan tetap menjadi milikku. Petik 2, belum tentu. Wu Zu berjalan keluar dari kegelapan. Ekspresi Dugu King tiba-tiba berubah saat dia melihatnya. Wu Zu melirik Wu Ziling terlebih dahulu, lalu menatap Junjiu dengan kejam. Serahkan penawarnya. Ada juga suara hantu. Tuan kota ini tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena meracuni anakku. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menyiksamu dan membuatmu menyerahkannya. Wu Zu, Dugu King grit kamu gigi. Wu Zu sebenarnya ingin bertarung dengannya. Wu Zu mendengus dingin, tapi tidak peduli apa yang Dugu King pikirkan atau apa ekspresinya. Sambil marah, Wu Zu diam-diam bahagia. Junjiu meracuni Wu Ziling, memungkinkan dia menemukan kesempatan untuk mengabaikan kendala Dugu King dan menyerang Junjiu. Mengapa Dugu King mendapatkan suara hantu Wanxian? Dia hanyalah seorang guru spiritual tingkat 9, hanya seekor anjing di samping kakak laki-lakinya. Semua suara hantu adalah miliknya. Mata Wu Zu seram, dia pasti menang. Ketika Junjiu melihat Wu Zu keluar, firasat buruknya terbukti. Dugu King dan Wu Zu, penguasa kota Qingwu. Pada awalnya, dia masih agak yakin bahwa dia bisa menahan Dugu King dan membiarkan King Yu dan yang lainnya mundur tepat waktu. Dapat menambah kekuatan.
tidak mungkin menahan Wuzu yang belum memasuki alam Raja Roh. Di tangannya, dia mencubit batu roh tingkat kelima, siap untuk menyiapkan susunan pertempuran hantu 9 putaran kapan saja. Junjiu memberi isyarat kepada King Yu dan yang lainnya lagi, siap mundur. Apapun yang terjadi, dia akan mencobanya. Melihat sikap Junjiu, reaksi pertama King Yu dan yang lainnya adalah tidak setuju. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat membantu Junjiu sama sekali jika mereka tetap tinggal. Sebaliknya, pergi akan memberi Junjiu kesempatan untuk menyingkirkan musuh. King Yu menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mengedipkan mata pada Fu Linzan, Mu Jingyuan, dan yang lainnya. Perhatian semuanya, begitu Anda berangkat, jangan lambat, cepatlah. Junjiu terus menatap Dugu King dan Wuzu. Mereka menolak untuk menyerah satu sama lain dan ingin menghilangkan suara hantu dari tangannya. Meski keduanya kini berimbang, namun mereka menemui jalan buntu dan belum melakukan pergerakan apapun. Tapi Junjiu tahu bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama, dia harus memecahkannya. Hanya dengan begitu kita dapat menciptakan peluang bagi King Yu dan yang lainnya untuk pergi. Pikirkan rencana. Mata Junjiu berbinar, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan melemparkan sesuatu. Suara hantu segala sesuatu diberikan kepadamu. Suara hantu segala sesuatu. Dugu King dan Wuzu segera menghindar dan bergegas menuju benda yang terbang keluar. Saat ini, Junjiu berbalik dan mengirim pesan ke semua orang. Ayo pergi. Melihat King Yu dan yang lainnya berbalik dan berlarian, Junjiu tidak pergi. Dia berbalik dan mulai membuat segel tangan, dan batu spiritual tingkat kelima terbang keluar, membentuk formasi pertempuran untuk hantu 9 putaran. Dia sedang menyiapkan formasinya sekarang. Kecepatan pengaturan formasi sangat cepat, tetapi tidak cukup cepat, karena saat ini Wuzu menyambar apa yang dilempar Junjiu. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah suara hantu sama sekali. Itu hanya seruling bambu biasa. Wuzu sangat marah, kamu bajingan kecil. Kamu berbohong padaku. Melihat Wuzu berbalik dan bergegas menuju Junjiu, Dugu King segera berhenti berpikir untuk menertawakan Wuzu. Ikuti dengan cermat dan bunuh siang Junjiu. Baru saja, Wuzu memimpin, tapi itu hanya palsu. Tapi sekarang, dia tidak akan pernah membiarkan Wuzu menangkap seseorang sebelum dia. Dengan kekejaman terpancar di matanya, Dugu King benar-benar mengambil tindakan, menyerang Junjiu dengan ganas dengan kekuatan guru spiritual tingkat 9. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, suara hantu yang mencakup segalanya di tubuhnya adalah yang paling penting. Melihat serangan datang di depannya, Junjiu mengerutkan kening. Formasinya belum diatur, jadi dia tidak bisa memindahkannya sekarang. Gagal dalam satu gerakan, Junjiu sedang dalam proses mencubit, dan ujung jarinya dengan cepat menyentuh bel perak. Berdengung, penghalang itu terbuka dan menyelimuti Junjiu. Junjiu mempercayai apa yang diberikan Mo Yue padanya, jadi setelah penghalang terbuka, Junjiu menundukkan kepalanya tanpa gangguan dan terus mengatur formasi. Namun pada akhirnya, serangan tersebut tidak mengenai penghalang. Karena di menit-menit terakhir, Sui King Yu tiba. Dia berdiri di depan Junjiu dan membuat segel tangan. Dengan kabut hitam memenuhi tubuhnya, Sui King Yu mengangkat kepalanya dan matanya bersinar merah. Dia hanya menyatukan jari-jarinya dan menggunakan kedua jarinya sebagai pendekar pedang untuk membelah serangan Dugu King. Tamparan lainnya menghantam Wuzu dengan keras, memaksa Wuzu berhenti dan mundur untuk menjauhkan diri. Wuzu melangkah mundur, ekspresinya sangat jelek. Dengan kekuatan ini, Sui King Yu menerobos lagi. Saya tidak tahu apakah itu dia, adik laki-laki Sui King Lian, yang memiliki bakat mesum. Itu masih seperti legenda, dia melatih keterampilan sihir dan memperoleh kekuatan yang begitu kuat di usia 20-an. Bahkan dia tidak berani menghadapi Sui King Yu secara langsung. Wajah Wuzu berubah jelek. Wajah Dugu King menjadi semakin jelek, dan tinjunya mengepal dengan keras. Sui King Ying. Sui King Yu melirik Junjiu, lalu menatap Dugu King dan Wuzu setelah melihat bahwa dia baik-baik saja. Wajahnya muram, kebencian mendidih di matanya. Sui King Yu menyilangkan dadanya dan menatap ke arah Dugu King. Mereka berdua berusia total 100 tahun, tapi mereka masih bekerja sama untuk menindas. Melahirkan seorang anak, apakah kamu tidak tahu malu? Petik 2. Oh, aku lupa, Anda tidak lebih baik dari binatang, bagaimana Anda bisa memiliki wajah? Sui King Yu mencibir kasar, dan aura pembunuh di matanya hampir meluap ketika dia menatap Dugu King.
terutama udara hitam di sekitarnya, yang menunjukkan gigi dan cakarnya, bahkan lebih mengungkapkan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Du Guqing melangkah mundur dengan gelisah. Setelah mengambil setengah langkah, dia mengertakkan gigi dan menatap kembali ke arah Sui Qingyu, berkata, "Sui Qingyu, mengapa kamu begitu agung? Anda pengkhianat, orang berdosa di rumah Tai Huang, menyakiti Raja Istana, mencuri dan melatih keterampilan sihir. Sui Qingyu, kakakmu seharusnya malu padamu." "Diam, Du Guqing, aku sudah lama ingin membunuhmu, menurutku hari ini adalah hari yang baik. Saatnya mengirim Anda menemui Raja Neraka." Melihat Sui Qingyu maju selangkah, Du Guqing segera menoleh ke arah Wu Su. "Wu Su, kenapa kamu berdiri di sana tertegun? Bantu aku menangani Sui Qingyu, dan aku akan memberimu semua suara hantu." Mendengar ini, Wu Su berhenti menonton pertunjukan. Dia berjalan untuk berdiri di samping Du Guqing dan memandang Sui Qingyu sambil mencibir. "Sui Qingyu, kekuatanmu meningkat pesat. Tapi bisakah kamu sendirian menangani kami berdua? Dan kamu harus melindungi kecil di belakangmu ini." Sui Qingyu mencibir, "Siapa bilang aku hanya punya satu?" Du Guqing dan Wu Su tertegun sejenak, lalu mereka melihat Ban Yun dan Wang Qiong datang. Ekspresi mereka jelek. Kali ini, Jun Jiu mencibir dan berkata, "Juga, siapa bilang aku butuh perlindungannya?" Formasi pertempuran hantu 9 putaran telah selesai. Bab 575. Kabut naik, dan hantu bersembunyi di balik kabut, memegang senjata di tangan dan menunggu perintah Jun Jiu kapan saja. Du Guqing dan Wu Su melihat sekilas roh perang, tubuh tembus pandang abu-abu memberi mereka perasaan menyeramkan. Tingkat budidaya Wu Su sedikit lebih baik dan dampaknya kecil. Wajah Du Guqing membiru. Dia merasa terancam. Bagaimana ini bisa terjadi? Du Guqing tidak bisa menerimanya. Dia adalah guru spiritual hebat tingkat 9, tapi bagaimana dengan Mo Yue? Tetapi bagi seorang guru spiritual tingkat ketiga, bagaimana formasi yang diatur bisa membuatnya merasa berbahaya? Ini tidak ilmiah dan tidak logis. Apa ini? Ban Yun menghampiri Jun Jiu dengan heran dan bertanya. Sui Qingyu dan yang lainnya juga memandang Jun Jiu dengan kaget. Bagaimana Jun Jiu mengatur formasi yang begitu kuat? Benda apa yang mirip hantu itu? Jun Jiu mengerutkan bibirnya dan menatap Du Guqing dan Wu Su dengan dingin. Dia berkata, "Formasi yang bisa menghadapi mereka. Konyol, hanya mengandalkan satu formasi." Du Guqing tertawa. Dia tertawa 2 kali dan segera melakukan retrospeksi dan bersiap untuk itu. Du Guqing mengirim pesan ke Wu Su, "Mereka harus bergabung. Kalau tidak, saya benar-benar kalah dari Sui Qingyu, dan ada seorang anak." Sangat memalukan untuk menyebarkan berita ini. Terlebih lagi, mereka datang ke sini untuk mencari metode rahasia Raja Mayat Hidup. Orang-orang ini adalah musuh mereka dan mereka ingin segera disingkirkan. Wu Su mengangguk dan menyetujui gagasan Du Guqing, dan dia juga merasa terancam. Sui Qingyu dan Mo Yue harus dilenyapkan. Namun, yang tidak mereka lihat adalah mata bunga opium merah yang tergeletak di tanah di belakangnya hampir menyembul. Dia juga diracuni oleh Jun Jiu, tidak bisa bergerak atau berbicara. Dia hanya bisa mengandalkan matanya untuk memberi sinyal dengan putus asa. Ini adalah formasi pertempuran hantu 9 putaran. Dia bukan Mo Yue, dia adalah Jun Jiu. Tuan Istana, dia adalah Jun Jiu. Jun Jiu melihat perjuangan Hong Ying di matanya dan mencibir. Dia mulai membuat segel tangan untuk mengaktifkan formasi pertempuran hantu 9 putaran. "Tuan Istana Air, serahkan Du Guqing padaku. Wu Su akan diserahkan padamu dan Ban Yun. Bisakah kamu menggunakan formasi ini untuk menghadapi Du Guqing?" Meskipun dia sampah, dia juga seorang guru spiritual hebat tingkat 9, kata Sui Qingyu cemas. Ban Yun dan yang lainnya juga memandang Jun Jiu dengan ekspresi tidak setuju. Jun Jiu tidak menjawab, dia langsung mengungkapkan rencananya dengan tindakan nyata. Semangat juang menghunus pedangnya dan memegang senjatanya, seperti saat angin gelap lewat, meniupkan rambut dingin ke sekujur tubuhnya dan meledak. Mereka langsung berada di depan Du Guqing. Du Guqing dikepung dari semua sisi. Sui Qingyu mengangkat alisnya ketika dia melihat Jun Jiu mengambil tindakan jika terjadi perselisihan sedikit pun. Dia berbalik dan segera menghentikan Wu Su, "Tuan Kota Wu, biarkan aku merasakan kekuatanmu." Itu, pembicaraan tak tahu malu. Sui Qingyu, kamu tidak memenuhi syarat. Wajah Wu Su menjadi gelap,
dan dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Sui Qingying, bang bang bang, suara hantaman kekuatan spiritual kerusuhan merobek kabut, memperlihatkan gigi dan cakar. Jun Jiu berdiri di sana dan memperhatikan dengan dingin, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan kabut segera memenuhi area sekitarnya. Selama kabut masih ada, itu adalah medan pertempuran semangat juang. Apa-apaan ini? Wajah Du Guqing berubah kesal. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerang, roh-roh pejuang ini akan terpecah dan bersatu kembali, bergegas ke arahnya dalam aliran yang stabil. Du Guqing melihat Jun Jiu menyiapkan formasi dengan batu roh level 5. Dia ingin menghancurkan batu roh dan menghancurkan formasi Jun Jiu. Tapi bahkan sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, dia ditahan oleh semangat juang. Melihat Du Guqing ditahan, Jun Jiu membuat isyarat rahasia dan memerintahkan semangat juang untuk datang ke sisinya. Jun Jiu memerintahkan, pergi dan tangkap Hong Yue untukku. Semangat juang itu membungkuk dan memberi hormat, puff. Itu menyebar menjadi kabut dan mencapai Hong Yue dalam sekejap, dia mengulurkan tangannya untuk meraih. Ayo, seiring berjalannya waktu, Jun Jiu tetap tenang dan mengganti batu spiritual yang hampir habis dengan batu spiritual tingkat kelima baru yang penuh energi. Melihat ini, wajah Du Guqing menjadi muram dan berubah bentuk. Berapa banyak batu roh yang dimiliki Mo Yue? Du Guqing terengah-engah, dan dia menatap roh-roh pejuang yang mengelilinginya dengan mata jahat dan marah. Meskipun semangat juang ini sangat kuat, mereka masih belum bisa melukainya secara serius. Tapi menahan Du Guqing seperti ini sudah melelahkan baginya. Dia tidak berkonsentrasi, dan dia hampir terkena pedang dari semangat juang dalam keadaan linglung. Du Guqing mengertakkan gigi dan tidak bisa terus seperti ini. Wuzu si idiot itu dijebak oleh Sui Qingyu dan yang lainnya dan tidak bisa membantunya. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan dirinya sendiri. Saatnya menggunakan kemunduran. Jun Jiu telah menunggu untuk waspada, dan pada saat inilah Du Guqing menggunakan kemunduran. Dia menyembunyikan tangan kanannya di belakang punggungnya dan mengeluarkan kunci waktu. Jun Jiu menggerakkan bibirnya sedikit dan bergumam tanpa suara. Di belakang punggungnya, tangan itu memegang kunci waktu dan disembunyikan di balik lengan bajunya. Memancarkan cahaya lembut, Du Guqing berteriak keras, lihat ke belakang, berikan padaku. Bang! Sui Qingyu menendang tinju Wuzu, dan wajah Wuzu berubah kesakitan dan dia mundur. Segera menyusul, Banyun dan yang lainnya bergegas maju mengepung Wuzu. Apa yang terjadi? Du Guqing berteriak lagi, tentukan untukku. Kembali dan tentukan waktunya. Petik 2. Namun, setelah membantunya berkali-kali dan menyebutnya jimat penyelamat nyawa, tidak ada jejak kemunduran dari harta terbesar. Dia tidak tahu bahwa ini karena kemundurannya dipengaruhi oleh tombol waktu. Untuk mengklasifikasikan backtracking dan kunci waktu, maka kunci waktunya adalah bosnya, dan jejak baliknya adalah adiknya. Tentu saja, seorang adik kecil tidak akan berani melanggar perintah bos. Ini adalah fungsi yang dikembangkan oleh Jun Jiuxin, yang dapat mencegah kemunduran. Dia ingin Du Guqing kehilangan cheat-nya dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Melihat ke belakang, tidak ada respon sama sekali, dan Du Guqing panik. Dia bahkan tidak berminat untuk menyerang semangat juang, jadi dia berbalik dan berteriak pada Wuzu, Wuzu, cepat mundur. Setelah mengatakan itu, Du Guqing berbalik dan lari. Melihat ini, wajah Wuzu berubah menjadi hijau. Du Guqing, seorang pengecut, benar-benar meninggalkannya dan melarikan diri. Tetapi dengan kepergian Du Guqing, Wuzu tidak memiliki keuntungan. Dia mundur dengan wajah gelap, melemparkan jimat giok hitam ke arah Sui Qingyu, lalu segera berbalik dan bergegas menuju Wu Ziling. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain, tapi tidak ada yang bisa terjadi pada Wu Ziling. Sui Qingyu melihat lebih dekat pada jimat giok hitam itu, mengubah wajahnya dan langsung mundur. Dan berteriak, ini ledakan, semuanya, cepat mundur. Bang, boom, suaranya yang memekakkan telinga membuat mataku pusing dan telingaku berdengung. Banyun dan yang lainnya lengah dan tidak mundur cukup jauh, beberapa tetes darah mengalir dari mulut, hidung dan telinga mereka. Sui Qingyu mengibaskan asap di depannya dan buru-buru menatap Jun Jiu. Dia merunduk dan bergegas, Mo Yue, kamu baik-baik saja. Ini adalah jimat ledakan, jimat giok yang kuat dan eksplosif yang hanya bisa disempurnakan oleh seorang kastor di alam Raja Roh. Harganya sangat mahal, tapi kekuatan serangannya juga eksplosif. Mereka masih bisa melawan,
Mo Yue hanyalah guru spiritual hebat tingkat ketiga. Sui Qingyu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Mo Yue berada di lingkaran ledakan. Untungnya, ketika Sui Qingyu menerobos asap dan berjalan mendekat, dia melihat kabut tebal menutupi Jun Jiu. Ada beberapa roh pejuang di sekelilingnya yang menggunakan tubuh mereka untuk menahan dampak ledakan, dan penghalang yang terlihat sangat kokoh dan kuat juga menyala di sekelilingnya. Sui Qingyu berkata dengan nada santai, "Selama kamu baik-baik saja." Kaca, Jun Jiu tidak menjawab Sui Qingyu, dia melihat ke batu roh tingkat 5 yang retak dan mengerutkan kening. Bersambung.